Untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan belajar apa itu fungsi, terus kemudian definisinya apa, cara penyelesaiannya seperti apa yang disebut dengan domain, apa yang disebut dengan range atau kodomain. Itu akan kita bahas hari ini semuanya pada materi fungsi. Oke, definisinya dulu ya. Oke, jadi kalau kita punya apa sih definisi dari fungsi itu sendiri? Oke, fungsi itu sendiri kalau semisal kita perhatikan, kita secara tidak langsung itu sudah sering menggunakan fungsi. Nah, tapi kita belum tahu secara gamblang apa sih definisi fungsi itu sendiri. Oke, jadi definisi fungsi itu adalah hubungan atau korespondensi. Jadi ini kata kuncinya ya. Oke, korespondensi atau hubungan. Oke, antara suatu domain, oke, atau bahasa kerennya adalah daerah asal, oke, dengan kodomain. Oke, kita pakai bahasa kodomain. Oke, kodomain atau daerah tujuan. Oke, tujuan. Jadi kalau semisal saya gambarkan secara ringkas, jadi kalau saya punya suatu daerah asal, ini saya sebut dengan domain. Oke, domain. Nah, kemudian di sini kita punya misal bilangan 1, kemudian 2, terus kemudian 3. Oke. Nah, maka yang disebut dengan kodomain itu adalah daerah tujuannya atau himpunan penyelesaiannya, itu kita sebut dengan kodomain. Yang kita sebut dengan fungsi itu adalah memasangkan domain ke kodomain tepat satu. Jadi yang disebut dengan fungsi itu masing-masing anggota domainnya ini memiliki pasangan tepat satu di bagian kodomain. Nah, di misal kita punya dari sini ke sini itu kita punya fungsi fx. Oke, nah, itu sama dengan X kuadrat. Nah, maka hasilnya di daerah kodomain itu artinya kita pasangkan. Nah, misal, oke, saya ganti titiknya di sini ya, karena saya mau menghubungkan dengan di daerah kodomain. Oke, di daerah kodomain. Nah, ini saya hapus dulu yang ini. Maka kalau semisal kita masukkan 1 itu kalau semisal kita X kuadratkan hasilnya jadi berapa? Hasilnya jadi 1. Maka ini kita pasangkan ke arah sini. 1. Oke. Kemudian kalau 2 kuadrat hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4. Hasilnya adalah 4. Oke, saya punya di sini adalah angka 4. Nah, kayak gini. Nah, maka ini saya pasangkan ke sini. Oke. Kemudian 3, nah ini saya hapus ya. Nah, ini saya hapus supaya jadi lebih banyak nanti. Oke. Kalau 3, kita tahu nilai dari 3 kuadrat adalah sebesar 9. Nah, mungkin saya tuliskan semuanya dulu. 5, 6, 7, 8, 9. Nah, gini. Semisal kodomainnya ini adalah nanti bilangan asli, artinya bilangan kurang dari 10, oke, maka 3 di sini dipasangkan ke 9. Ke 9. Oke, artinya apa kalau di sini? Tampak bahwa setiap anggotanya domain itu harus dipasangin tepat satu di daerah kodomain. Ada kata-kata tepat satu artinya garis ini itu tidak boleh bercabang. Nah, kalau misal saya punya ini 1, kemudian ini saya pasang kedua, nah ini bukan merupakan fungsi. Karena apa? Anggota domainnya ini memiliki
pasangan 2 di daerah kodomain. Padahal harus tepat 1. Nah, itu adalah disebut dengan fungsi. Nah, kalau semisal kita formalkan bentuk umumnya, bentuk umum terserah, tapi kebanyakan kan kalau fungsi itu kita nuliskannya dalam bentuk f dari kata-kata function. Jadi misal saya punya di sini, misalkan aja ya, saya punya di sini adalah fx, nah, oke, sama dengan x kuadrat plus 5, saya contohkan seperti ini ya. Oke, maka saya misalkan fx sama dengan fx plus 5, x kuadrat plus 5, artinya di sini fungsinya merupakan fungsi x dengan variabelnya adalah variabel x. Kalau semisal pakai kata-kata yang lain bagaimana? Boleh apa tidak? Ya boleh-boleh aja. Misal contoh lain saya punya gy. Maka kalau saya tulis di sini adalah gy, artinya g fungsi y itu di sini juga kita tuliskan variabelnya adalah harus dalam bentuk y. Nah, misal y kuadrat ditambah y plus 10. Oke, plus 10. Oke, plus 10. Nah, ini juga merupakan fungsi. Artinya apa? Kalau semisal nanti kita menyelesaikan fungsi itu, lihat fungsi tersebut dalam bentuk apa. Fungsi X, fungsi Y, atau fungsi bilangan-bilangan yang lain. Kalau semisal kita bawa ke konsep mesin ya, kalau kita kenal di permesinan, misal saya punya ini adalah mesin penggiling daging. Misal saya punya mesin penggiling daging, nah, kayak gini. Oke, di sini digiling, terus di sini akan muncul daging yang digiling. Nah, oke. Kalau yang kita masukkan, kita sebut dengan input, itu adalah X. Pemrosesannya di dalam mesin ini kita sebut dengan Fx. Kemudian keluarnya ini disebut dengan HP atau himpunan penyelesaian. Kalau semisal kita bahas sebagai fungsi domain dan kodomain, maka X ini kita sebut dengan domain. Oke. Kemudian pemrosesannya ada di Fx, HP-nya ini kita sebut dengan kodomain. Oke. Itu adalah gambaran umum mengenai fungsi. Jadi fungsi itu tepat punya pasangan satu persatu di daerah kodomainnya. Oke, contoh ya. Oke, saya berikan contoh untuk fungsi dan bagaimana cara pengerjaannya. Oke, contoh. Misal yang pertama. Oke. Kita punya yang pertama, contohnya adalah saya punya suatu fungsi fx itu sama dengan 5x kuadrat ditambah dengan 2x ditambah dengan 1. Oke, misal ditanya di sini nilai x ini sama dengan 2. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan berarti kita harus menuliskan atau mengganti apa yang ada di dalam kurung ini menjadi sama dengan 2. Nah, maka menjadi F2 itu sama dengan 5. Nah, kita ganti. Yang X ini kita ganti dengan yang ada di dalam kurung ini. Dalam hal ini adalah X sama dengan 2, maka di sini jadi kayak gini, adalah 2 kuadrat ditambah dengan 2 kali 2, ditambah dengan 1. Sehingga nanti kita hasilnya di sini adalah, kita punya 5, 4, 20, ini adalah 4 tambah 1, 5, maka ini hasilnya adalah 25. Oke, itu contoh yang pertama untuk
suatu fungsi fx 5x kuadrat plus 2x plus 1. Oke, contoh yang kedua. Misal, saya punya gx itu sama dengan 5x plus 7. Ditanyakan, bagaimana jika f nilai dari f x plus 1. Oke, maka kalau semisal kita kerjakan seperti ini, seperti contoh yang di atas, bisa nggak? Nggak bisa, karena ini fungsinya adalah G, sedangkan di sini kita pakai F, maka ini tidak ada nilainya. Nah, oke, ini saya ganti aja. Nah, ini saya ganti ya. Oke, saya ganti di sini menjadi G X plus 1. Nah, maka ini bisa kita selesaikan. Bagaimana? Kita tulis ulang di sini. Maka ini adalah G X plus 1 itu sama dengan 5. Oke. Dalam kurungnya ini kan X. Maka ini jadi X plus 1. Jadi nilai variabel X ini kita ganti X plus 1. Nah, maka kalau saya punya 5X plus 7, jadinya adalah 5X plus 1 plus 7. Sehingga ini hasilnya sama dengan 5X plus 5 plus 7, jadinya adalah 5X plus 12. Oke, gampang ya? Jadi seperti itu. Oke, saya kasih contoh satu lagi. Nah, saya kasih contoh lagi. Misal kita punya C, di sini kita punya F X itu sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 1. Ditanyakan F H plus 2. Hasilnya berapa? Maka kalau semisal kita punya seperti ini, artinya kita ganti variabel X-nya dengan H plus 2. Maka sekarang menjadi namanya F, oke, H plus 2 sama dengan 2 dikali dalam kurung H plus 2 kuadrat ditambah dengan 3H plus 2 ditambah dengan 1. Kalau kita selesaikan di sini jadi 2. Oke, persamaan kuadrat ini kan bisa kita kalikan jadi H kuadrat ditambah H plus 2 kali 2, H kali 2 kali 2, berarti kita punya 4H ditambah dengan 4, nah kayak gini, ditambah dengan 3H ditambah dengan 6 ditambah dengan 1, sehingga kalau semisal kita selesaikan semuanya, kita punya 2H kuadrat, terus kita punya 2 kali 4H 8H tambah 3H jadi 11H, oke, ditambah dengan 2 kali 4 8, 8 tambah 6 tambah 1, 8 tambah 7, 15. Seperti itu. Simpel ya. Jadi suatu fungsi itu kalau semisal kita ganti variabel X dengan variabel yang ditanyakan, ya kita tinggal memasukkan variabel tersebut. Nah, itu adalah fungsi. Oke, itu contohnya ya. Oke. Terus di dalam fungsi itu juga ada namanya fungsi ganjil dan fungsi genap. Nah, jadi yang ketiga di sini nanti kita bahas namanya fungsi ganjil dan fungsi genap. Oke. Fungsi ganjil dan fungsi genap. Oke, apa bedanya? Nah, sekarang, oke, kalau semisal saya punya
suatu fungsi saya sebut dengan f(x). Maka fungsi f(x) ini akan menjadi min f(x). Kalau kita masukkan menjadi min f(x), maka fungsi ini disebut dengan namanya fungsi ganjil. Oke. Jadi suatu fungsi ketika kita masukkan nilai f min x itu menjadi min f(x), maka fungsi tersebut kita katakan sebagai fungsi ganjil. Oke. Kalau kita masukkan min x di sini menjadi min f(x), itu disebut dengan fungsi ganjil. Nah, terus kalau saya punya fungsi f min x itu ternyata hasilnya menjadi f(x), oke, maka ini disebut dengan fungsi genap. Nah, perhatikan perbedaannya. Nah, ini disebut dengan fungsi genap. Oke. Maka kalau semisal kita masukkan ke dalam persamaan tersebut itu min x menjadi min f(x), disebut dengan fungsi ganjil. Namun kalau semisal f dalam kurung fungsi min x itu menjadi tetap f(x), maka disebut dengan fungsi genap. Nah, kalau semisal tidak menjadi f(x) maupun min f(x) menjadi fungsi lain, maka itu bukan termasuk fungsi ganjil maupun fungsi genap. Oke, sebagai contoh. Oke, saya berikan contoh. Misal, yang pertama kita punya f(x) itu sama dengan x plus 1. Untuk mengecek fungsi ini fungsi ganjil atau fungsi genap, bagaimana caranya? Caranya adalah kita masukkan f min x. Maka menjadi apa? Maka menjadi min x plus 1. Kalau semisal kita lihat, apakah min x plus 1 ini ada hubungannya dengan x plus 1? Sama enggak? Coba kita jadikan di sini dalam bentuk min. Karena kan tadi definisi fungsi ganjil, bahwasanya ketika saya masukkan fungsi ini saya ganti min x, maka menjadi min f(x). Maka kita rubah di sini. Nah, ini kalau semisal min-nya saya keluarkan, ini jadi x min 1. Ada enggak? Tampak enggak bahwasanya ini menjadi f min x itu menjadi min f(x)? Kalau semisal ini saya rubah, harusnya f(x) ini akan menjadi min f(x) jika jawabannya itu adalah min x plus 1. Nah, ini dan ini sama enggak? Enggak sama kan? Maka ini bukan termasuk fungsi ganjil maupun bukan termasuk fungsi genap. Nah, jadi ini bukan ganjil, oke, juga bukan genap. Oke, seperti itu. Contoh yang lain ya. Saya kasihkan contoh yang lain. Kalau saya punya di sini adalah f(x) itu sama dengan x kuadrat plus 2. Oke, coba kita selesaikan. Nah, saya punya di sini adalah f min x itu sama dengan, nah ini kan saya rubah dalam kurung ini menjadi min x kuadrat ditambah dengan 2, maka ini sama dengan min x dikuadratkan jadi berapa? X kuadrat plus 2. Nah, maka di sini kalau kita perhatikan, ini kan sama aja kayak f(x). Artinya apa? Ketika kita punya f min x itu sama dengan f(x), maka ini termasuk namanya fungsi genap. Nah, benar. Nah, ini menjadi fungsi genap.
Oke. Oke, itu contohnya. Nah, saya pengen kasih tahu contoh yang fungsi ganjil. Nah, misal, saya punya suatu persamaan, suatu fungsi, mohon maaf, fx ini sama dengan x pangkat 3. Maka kalau semisal kita masukkan di sini, f min x itu sama dengan, nah ini adalah min x pangkat 3. Hasilnya sama dengan berapa? Min x pangkat 3. Hasilnya sama aja kayak min x pangkat 3. Nah, kalau kita perhatikan, yang kotak ini, yang saya lingkari ini kan sama aja kayak fx, ya kan? Maka ini itu sebenarnya sama dengan min fx. Maka di sini fungsi fx sama dengan 3 ini termasuk fungsi ganjil. Oke. Seperti itu ya. Jadi itu fungsi genap itu kalau saya masukkan f min x ini sama dengan fx, sedangkan fungsi ganjil kalau saya masukkan f min x itu sama dengan min fx. Demikian penjelasan saya mengenai fungsi, contohnya definisi, dan fungsi ganjil genap. Terima kasih, tetap semangat, silahkan dipelajari materi mengenai fungsi, definisinya, contohnya, dan fungsi ganjil dan fungsi genap. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.